menangi jaman edan hewo haya hing pambuti melu edan nora tahan yen tan melu anglakoni boya keduman mele kaliren wekasanipun dilalah kersa ala bejo bejane kang lali isih bejo wong eling lawan was padha ngaten niku Arif Poncatmojo. Oke. Satu kehormatan bisa hadir di acara kami. Nah, sama-sama Mas Anja. Oke, Pak Arif ini selain seorang seniman, beliau juga pemerhati budaya Jawa yang cukup intens di Tuban ini. Seperti apa sosok dari Pak Arif Poncatmojo? Mari kita ngobrol-ngobrol bersama. Iya. Iya. Apa kabar Pak Arif Ponco? Kita pakai bahasa Indonesia aja. Iya, kita pakai bahasa Indonesia. Ya. Sehat, alhamdulillah. Tidak kurang suatu apa. Di masa pandemi ini aktivitasnya lebih banyak ke arah apa nih Pak Arif? Jelas keterbatasan untuk bergerak ya. Tidak seperti waktu belum ada pandemi. Kita terbatas ruang, waktu juga akan dibatasi, PPKM dan lain sebagainya. Ya terutama nasib para seniman itu sangat berpengaruh pada kehidupannya. Iya, iya. Kawan-kawan seniman. Terus untuk ini aktivitas kesenian sendiri selama pandemi ini seperti apa yang mungkin Pak Arif sendiri rasakan dari apa di pagelaran-pagelaran atau pentas-pentasnya? Ya. Ya lebih mencoba apa ya? Virtual mungkin atau dengan garapan-garapan tertentu yang tidak harus melibatkan banyak orang akhirnya, yang tetap menjaga jarak tadi sehingga tidak bisa berkumpul misalkan kolosal itu kan tidak mungkin, jadi kita membatasi diri. Sementara ya monolog itulah sebagai jawaban saya. monolog. Iya. Sehingga sendirian tidak butuh dengan orang lain. Paling dengan sutradara dan kru 3 orang gitu Mas. Jadi ini kan pandemi sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun. Terus aktivitas belajar anak-anak, aktivitas interaksi anak-anak ini kan benar-benar dibatasi. Nah, sedangkan Pak Arif Ponco sendiri selaku pemerhati budaya, terutama budaya Jawa ya. Kira-kira apa ini yang bisa ditawarkan atau yang bisa menjadi renungan kita bersama untuk masa pandemi ini, terutama untuk keberlangsungan interaksi yang mana itu adalah satu pintu gerbang untuk sebuah kebudayaan. Kalau berbicara tentang kebudayaan, lingkupnya sudah sangat luas itu Pak. Jadi skup yang lebih sederhana dulu aja. Kita mungkin fokus ke Jawa ya, budaya Jawa ya. Jawa. Bagaimana Jawa itu bisa langgeng meskipun tidak lepas bahwa nasionalisme kita adalah Indonesia. Kita menggunakan bahasa Indonesia, tapi dalam lingkup sehari-hari kita bisa memakai kelokalan, lokal sinis kita. Tidak harus menghilangkan itu. Lokal dalam artian di sini apa ini bahasa atau lokal apa tingkah laku atau ya semua, mulai dari bahasa, mulai nanti akhirnya ke pertunjukan, akhirnya
menuju ke menimbulkan tadi kebudayaan, merengkup menjadi kebudayaan tadi. Untuk ini kan Pak Arif ini kan seniman teater ya, seniman panggung lah, seniman panggung. Sesekali bermusik juga. Ya lebih dari dasarnya teater. Teater ya, ke arah teater. Jadi di pertunjukan selama pandemi ini mungkin apakah itu juga diangkat di atas panggung atau itu cukup diterapkan di rumah atau seperti apa ini? Kemarin mencoba kita garap naskah Putu Wijaya Kemerdekaan versi Putu Wijaya tentu Jawa Barat kan. Yeah. Terus kami dengan Pak Sutradara Agus Doni Abadi, Jimbun, Mas Jimbun, kita coba garap secara lokalitas jenius Jawa. Jadi logatnya, mungkin bahasanya, tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Sudah sempat pentas? Ya virtual pertama, Iya. terus kemudian ada kesempatan bisa pentas di tempat tikungan tajam, kita coba di situ yang sangat terbatas dan taat prokes. Iya. Ya meskipun sedikit penonton ya, tapi tak masalah. Yang penting kami sudah menyampaikan semangat kemerdekaan itu di pas tepat di bulan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini. Iya. Jadi bisa masuk ke segala lini ya, ke segala momen tepatnya ya. Untuk apa ini? Untuk apa pesan yang ingin dibawa itu ya? Mungkin seperti itu dari penggarapan monolog yang kemarin sudah dilakukan. Kami tambahi, sebenarnya di naskah kan tidak ada tembang Jawa. Kami coba masuki tembangan itu sehingga generasi muda tahu, oh itu toh, oh nada apa pelok padet 6 itu seperti itu. Oh kalau lalas ledro padet barang itu begini, sehingga paling tidak anak-anak muda, anak-anak kecil mendengar meskipun tidak tahu itu apa sih, Mendengar kok seperti itu nadanya ya, mungkin asing di telinga mereka karena kebanyakan TikTok. Ya. Berarti ini kan mungkin menurut saya dan teman-teman yang cukup awam tentang hal-hal itu, mungkin kami merasakan itu biasa ya. Artinya gejala yang terjadi pada anak-anak hari ini itu mungkin biasa. Tapi apakah itu juga di mata Pak Arif dan teman-teman Pak Arif yang memang pemerhati kebudayaan Jawa, apakah itu juga dirasakan biasa saja atau sudah terlalu jauh dari yang semestinya atau gimana ini menurut Pak Arif? Tidak bisa dipungkiri ya, teknologi itu akan masuk dengan apa? Tinggal kita yang memfilter gitu. Iya. Anak-anak kita kan tidak mungkin kita daring pun butuh gadget seperti itu. Ya mau gimana lagi? Ya kita coba sekedar menyampaikan bahwa ini loh ada lokalitas jenius di lokal kita seperti ini. Iya, jadi lokalitas ya masih berkutat tentang lokalitas. Lokal Jawa maksudnya karena kita hidup di Pulau Jawa. Iya. Terus ini Pak Arif, satu hal yang mungkin juga menggelisahkan saya dan mungkin pemirsa MOV TV juga ya, tulisan Jawa Pak. Aksara Caraka. Ya. Kita biasa menyebutnya kalau di sini Ono Coroko atau Hana Caraka. Itu kira-kira nanti akan bernasib seperti apa Pak Arif untuk aksara itu sendiri, karena melihat perkembangan hari ini yang begitu deras ini. Saya memantau perkembangan IT ya di Kongres Jawa itu. Mereka sudah membentuk di gadget itu sehingga ada aplikasi untuk menuliskan aksara Jawa di situ sehingga bisa chatting dengan aksara Jawa. Oh sudah ada. Berarti sudah ada aplikasi khusus. Sudah ada aplikasi khusus. Cuman kita tidak tahu dan tidak tahu cara menggunakannya. Ada apa ya?
ngerut dulu gitu atau gimana caranya agar sehingga huruf itu bisa masuk. Oh berarti nggak bisa seperti TikTok yang bisa langsung diunduh terus digunakan gitu, nggak bisa ya? Ada cara-cara khusus iya. atau gimana? Sehingga untuk pasangan harus menekan tombol apa dan apa. Oh Kalau di komputer menggunakan shift iya. dan caps lock atau apa itu akhirnya bisa nulis. Iya. Ada aplikasinya masing-masing. Oh Ada aplikasinya. Berarti- Cuman kita tidak kenal saja. apakah itu ini ya faktor sosialisasi dari apa? Dari aplikasi itu, atau mungkin memang minat yang tidak ke arah situ, atau pendorong di sekolah memang tidak diarahkan ke situ, atau gimana ini menurut Pak Arif masalahnya? Kalau saya melihatnya emang kayaknya tidak begitu dibutuhkan, sehingga ketika chatting terlalu sulit ini, lebih baik menggunakan huruf Latin aja lah. Meskipun yang disampaikan adalah bahasa Jawa, tapi dia kan menggunakan huruf Latin. Ya, sering kan bahkan kita sendiri menggunakan itu, Iya. menggunakan aksara Latin untuk berbahasa Jawa, chatting bahasa Jawa tapi menggunakan aksara Latin. Berarti nasib kelanjutan dari aksara ini nanti kira-kira seperti apa ini? Mungkin di generasi anak atau cucu kita besok ini. Kalau saya melihatnya sih tetap aman-aman saja, masih sepanjang masih ada Fakultas Sastra Jawa di UGM masih aman. Kalau ingin tetap ada gitu loh, tetap ada, Sekedar tapi tidak digunakan sehari-hari. tidak fungsi ya? Iya, tidak cuman bisa untuk menulis surat dan sebagainya. Terus ini Pak Arif, kemarin lalu saya menemukan sebuah artikel tentang apa, kepustakaan, dan yang mana di situ disebutkan bahwasanya kepustakaan kita itu masih terdiri dari batu yang belum terbaca. Nah, apakah itu juga ada kaitannya dengan aksara yang tidak mampu kita pahami atau sandi-sandi leluhur yang tidak mampu kita pecahkan? Menurut Pak Arif ini kira-kira apa ini arti dari apa pustaka batu ini yang memang hari ini, jangankan pustaka batu, kalau di Indonesia mungkin pustaka bentuk buku atau tinggal download PDF aja mungkin masih berat gitu. Kira-kira apa ini pustaka batu ini, maksudnya apa ini? Apakah itu berbentuk prasasti gitu maksudnya? Nggak tahu. Jadi di situ meninggalkan sebuah tanda tanya di belakangnya dalam artikel itu, bahasanya kita ditinggali warisan pustaka batu gitu, yang tidak terbaca gitu. Nah, kira-kira apa ini pustaka batu yang dimaksud itu? Kurang paham kalau tentang pustaka batu. Kalau yang skrip-skrip Jawa dulu yang dibawa ke mana itu? Belanda? Pustaka Belanda ya. Itu sudah sebagian dialih bahasakan menjadi aksara Jawa biasa. Kadang ada yang diterjemahkan ke Indonesia. Berarti kan Jawa dulu ada Jawa kuno. Oh, ada aksara Jawa kuno. Sehingga tidak semua orang bisa membacanya. Meskipun bisa membacanya, juga kadang tidak paham maksudnya. Jadi harus ada alih bahasa dari Jawa kuno menjadi Jawa baru. Jadi rumit ya permasalahannya. Kan kalau merujuk ke sejarah, kan juga berasal dari bahasa Kawi 1, kemudian turun ke Kawi 2. Kawi 1 turun menjadi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa mana itu. Iya. Yang paham sejarah pasti tahu itu runtutannya. Iya. Saya tidak begitu mendalaminya. Dan ini ya kadang apa ya, kita gelisah gitu, kita mau ngomong ke anak kita sendiri nggak tahu ya. Iya. Kadang-kadang kita gelisah di situ. Sedangkan di beberapa kalangan teman-teman itu sering berdiskusi, sering ada kajian, sering ada tulisan yang menyampaikan tentang nasib tulisan Jawa mungkin di era yang akan datang gitu. Dan jadi
masih untung masa saya, Mas Bambang. Iya, gimana? Dulu masa SD itu masih disuruh harus bisa menulis namanya sendiri-sendiri dengan carakan dengan Wajib. aksara Jawa wajib. Iya. Dulu di SD saya. Iya, dan sekarang apa ya? Mungkin saya juga nggak tahu sih di SD hari ini atau di sekolah-sekolah hari ini seperti apa kurikulumnya untuk yang apa? Yang terkait dengan tulisan Jawa ini. Tapi yang pasti masih ada. Anak saya masih kenal, anak teman-teman juga masih mengenalnya walaupun untuk dikatakan bisa itu masih belum gitu untuk merangkainya, tapi sekedar kenal gitu. Dan mungkin ini yang terakhir Pak Arief, harapan ke depan untuk budaya Jawa keseluruhan, terutama bahasa, tulisan, adat istiadat, unggah-ungguh dan yang lain-lain. Kira-kira harapan Pak Arief seperti apa dan mungkin ada upaya apa untuk merawat itu gitu? Selama mulai dari bahasa digunakan dan tulisan, apalagi ketika tulisan menuju ke sastra itu digunakan, ya disitulah tonggak kebudayaan akan tetap ada, akan muncul, akan tetap bertahan. Kalau sastra sendiri sudah tidak ada, ya sudah, mau membaca apa anak cucu kalau tidak ada sastra itu. Betul. Kalau ada sastra Jawa, aksara Jawa lah ya, anak cucu melihat ini apa, nggak bisa mengartikan, nggak masalah, tapi ada peninggalannya, nanti dia bisa belajar. Dengan belajar dia akan tahu. Berarti apa yang akan terjadi kelak tergantung hari ini, kira-kira seperti itu. Kita seproduktif apa gitu? Saya tidak bisa mengandai-andai ya. Iya. Ya, bahkan keponakan saya sudah tidak bisa berbahasa Jawa. Oh. Karena dia lahir di Kalimantan. Oh, geografi, masalah geografis. Iya. Padahal orang tuanya jelas Jawa, dua-duanya. Jawa, iya. Oh, iya. Tapi kalau orang tua mengajarkan pasti bisa. Berarti kan orang tuanya tidak mengajarkan. Ya tergantung pada kita mau diapakan, mau hilang musnah begitu saja atau mungkin tetap terus, ya tergantung kita sendiri. Ya. Obrolan yang sangat menarik Pak Arief, tapi sayang kita dibatasi oleh durasi. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, mau lanjut atau tidak kebudayaan yang ada hari ini, bisa langgeng lestari atau tidak kebudayaan kita hari ini untuk masa depan, itu tergantung apa yang kita kerjakan hari ini. Demikian obrolan kami dengan Pak Arief Poncokatmodjo, seniman dan pemerhati budaya Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya.